Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami menggunakan saudara-saudara, khususnya kepada orang-orang muda, supaya berkumpul kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini ya. Jika pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita boleh mengambilnya dan kita buka di pasalnya yang ke-79 dan pasalnya yang ke-80. Judulnya sikap kita dalam doa ya, sikap kita dalam doa. Doa di hadapan umum maupun di hadapan khalayak ramai, baik dalam doa sendiri-sendiri, kita patut berlipat lutut di hadapan Tuhan. Bila mana kita menaikkan permohonan kita kepadanya, Yesus itulah teladan kita. Amin. Bertelut dan mendoa. Tentang murid-muridnya dikatakan bahwa mereka juga bertelut dan berdoa. Rasul Paulus pernah berkata, "Aku menyembah sujud kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Waktu Esra mengaku segala dosa Israel di hadapan Tuhan, ia sudah menyembah sujud. Daniel pada sehari 3 kali bertelut dan meminta doa dan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jadi banyak contoh-contoh ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab ya, bagaimana di sini tentang Yesus sendiri, tentang Paulus, tentang Esra, tentang Daniel, bagaimana mereka memberikan contoh mengenai doa bagi kita ya, sehingga kita bisa ya datang kepada Tuhan dengan penyembahan yang betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Penghormatan yang sejati terhadap Tuhan diilhamkan oleh perasaan akan kebesarannya yang tak berkesudahan dan keyakinan akan hadiratnya. Dalam perasaan yang demikian terhadap Dia yang tak kelihatan itu, tiap-tiap hari haruslah sangat tergerak. Waktu dan tempat berdoa itu suci adanya, oleh sebab Tuhan hadir di situ, dan sementara rasa hormat diperlihatkan dalam sikap dan kelakuan kita, maka perasaan yang telah mengajak rasa hormat itu makin diperdalam. Pengarang Mazmur telah berkata, "Namanya pun suci dan hebat adanya." Malaikat-malaikat menutup mukanya bila mana mereka menyebut nama itu. Maka betapa besar seharusnya rasa hormat kita sebagai manusia yang sudah jatuh dan penuh dosa bila mana kita meletakkan nama itu di atas bibir kita. Ya, jadi kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan kita. Ya. Kita datang menyerahkan kehidupan kita dengan rasa syukur, dengan rasa hormat. Di sini dikatakan bahwa malaikat pun menutup mata pada saat mereka menyebut namanya. Ya, begitu suci, ya, begitu mulia namanya. Jangan sampai kita mengucapkannya dengan sembarangan atau dengan semena-mena kita. Betapa baiknya bagi segala orang tua dan muda memikir-mikirkan perkataan-perkataan dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana kita harus menghormati tempat di mana Tuhan biasanya hadir. Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa dari dalam belukar yang bernyala-nyala, "Tanggalkanlah kasut daripada kakimu, karena tempat engkau ada berdiri itu tanah yang suci." Yakub sesudah melihat khayal dari malaikat-malaikat itu telah berseru, "Sebenarnya Tuhan ada pada tempat ini, maka tidak ku ketahui." Ya. Jadi Musa pada saat dia melihat penglihatan di mana Tuhan datang ya dengan api yang menyala di belukar, tetapi belukar itu tidak hangus terbakar. Ya, di situ ya Musa menutup matanya pada saat dia berbicara kepada Tuhan. Oleh karena begitu kemuliaannya, begitu suci, Musa tidak sanggup untuk melihatnya. Ya, dan juga Tuhan ya menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya, karena di tempat di mana engkau berdiri ya, itu adalah tempat yang suci. Begitu pula dengan Yakub pada saat dia menerima khayal. Ya. Di situ dia mengatakan bahwa Tuhan memang benar-benar ada di tempat ini. Ya.
ini adalah hal yang sangat baik sekali untuk kita pelajari, ya, untuk kita lebih mengerti lagi, mendalami bagaimana doa yang seharusnya kita layangkan kepada Tuhan kita, ya. Iman dan doa. Melalui iman dalam Kristus, tiap-tiap kekurangan tabiat bisa dicukupkan, kecemaran dapat dibersihkan, kesalahan diperbaiki, semua anak-anak yang baik dipertumbuhkan. Maka kamu pun sempurna dalam Dia. Doa dan iman itu berhubungan rapat satu sama lain, dan keduanya perlu dipelajari bersama-sama. Di dalam doa dan iman itu terdapatlah ilmu yang datang daripada Tuhan, yaitu satu ilmu yang patut diketahui oleh tiap-tiap orang yang mau berhasil. Dalam pekerjaan hidupnya, Yesus sudah berkata, "Adapun barang suatu kehendakmu yang kamu pinta, itu percayalah bahwa kamu akan beroleh." Ya, percayalah bahwa kamu akan beroleh. Niscaya itu dikaruniakan kepadamu juga. Dengan jelas diterangkannya bahwa permohonan kita harus setuju dengan kehendak Tuhan. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya, dan segala sesuatu yang kita terima harus dipakai untuk melakukan kehendak-Nya. Jikalau segala tuntutan ini telah dipenuhi, maka perjalanan itu pun tak dapat diragukan lagi. Ya, betapa pentingnya iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Dikatakan, bila mana kita meminta dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita masing-masing. Tapi kembali lagi, ya, kita serahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, jangan sampai pada saat kita menginginkan sesuatu, ya, kita mengandalkan diri kita, ya. Dan bila mana semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita merasa kecewa. Tetapi bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi, apapun itu, ya, maka kita akan merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya, ya, karena Tuhanlah yang menyetujui semuanya. Manusia bisa merencanakan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi, ya. Dikatakan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Ya, benar, dikatakan mintalah maka engkau akan mendapat. Jikalau Tuhan melihat itu adalah memang menjadi kebutuhan kita, maka Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita percayai. Kita dapat memohon keampunan dosa, memohon Roh Suci maupun untuk perangai yang seperti Kristus, hikmat dan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya, dan segala pemberian yang telah dijanjikannya. Kemudian kita harus percaya bahwa kita akan menerimanya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima. Ya, kita dapat memohon keampunan dosa kita, ya, setiap hari. Datang kepada Tuhan, ya, mengakui setiap dosa-dosa kita, ya, sehingga Tuhan bisa berkenan kepada masing-masing kita. Memohon akan Roh Suci, sehingga Roh Sucilah yang dapat menuntun kita, ya, maupun untuk perangai yang seperti Yesus, ya. Biarlah kita meminta, Tuhan, saya mau untuk mendapatkan karakter seperti Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Kita tidak usah mencari bukti yang nyata daripada berkat itu. Pemberian itu adalah di dalam perjanjian, dan kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan ketentuan dalam hati bahwa Tuhan bisa menggenapi janjinya, dan pemberian yang kita sudah punyai itu akan diperoleh bila mana kita sudah sangat memerlukannya, ya. Jadi Tuhan melihat akan diri kita masing-masing. Dia akan memberikan semuanya sesuai dengan keperluan kita masing-masing juga, ya. Dikatakan kita harus mengucap syukur pada Tuhan atas apa yang sudah kita terima, ya. Berapa pentingnya kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan setiap hari tentunya, ya. Biarlah dengan bacaan ini, ya, biarlah ini dapat menolong masing-masing kita untuk kita mengambil komitmen kita hari demi hari, ya, khususnya pada saat ini bila mana saudara mendengarkan nasihat firman Tuhan, ya. Biarlah kita mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh diubahkan
menjadi karakter seperti Yesus. Ya, itulah yang pada saat ini saya gumuli, saya terus meminta. Ya, dan itulah yang harus saya jalani hari demi hari sehingga hidup saya bisa diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Hal-hal yang buruk ya hari demi hari akan dikikis. Walaupun itu menyakitkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan berada di samping kanan kita untuk menuntun kita semua. Ya. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dan teruslah meminta akan kuasa Roh Kudus dengan berdoa. Ya. Berdoa sebagaimana Daniel, sebagaimana Paulus, sebagaimana Esra, dan contoh yang paling indah sebagaimana Yesus. Ya, biarlah berkat surga akan menjadi bagian masing-masing kita. Tuhan memberkati.